Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian di seluruh alam semesta. Kali ini saya akan memberikan teman-teman ya yang mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk bisa mendapatkan penghasilan dari internet, yaitu dari YouTube. Nah, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman untuk menonton video ini secara full ya, agar tidak salah paham dan kuota teman-teman bisa digunakan dengan lebih bermanfaat ya, tidak sia-sia karena menonton secara full. Oke, mungkin ya dalam kehidupan ini kita itu pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan hal-hal yang negatif di masa lalu, yang menyebabkan ketika kita sudah tobat pun itu akan mendapatkan itu ya imbasnya. Nah, orang-orang itu mungkin saja ya di masa lalu pernah melakukan kejahatan, pernah merampok, pernah mencuri, pernah melakukan hal-hal yang buruk. Namun setelah mungkin berada di jeruji besi, mereka sadar di dalamnya. Nah, tetapi setelah keluar ketika ingin mencari pekerjaan, tentunya itu akan agak sulit ya bagi orang yang sudah pernah masuk penjara ya. Oleh karena itu, menjadi YouTuber adalah solusi bagi teman-teman yang seperti ini. Kenapa? Karena menjadi YouTuber itu tidak perlu menggunakan ijazah, tidak perlu harus pernah harus bersih ya dalam catatan kriminalnya ya. Mungkin sudah pernah melakukan tindak kejahatan di masa lalu. Kalau tobat kan tetap itu ya, orang yang sudah bertobat kan kembali bersih ya. Tidak ada itu yang namanya orang jahat selalu jahat, itu tidak ada itu. Kalau orang jahat kemudian dia bertobat, itu ya harus diberikan kesempatan yang baru. Harus kita terima ya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, orang yang mungkin ya sudah bertobat karena keadaan di dunia ini tidak mendukungnya, karena banyak orang-orang yang malah memojokkannya, bisa saja kembali ke masa lalu itu menjadi penjahat lagi. Oleh karena itu ya, saya menyarankan bagi orang-orang yang ada di sekeliling, mungkin mantan napi, ya, mantan orang yang pernah melakukan kejahatan, kalau dia berusaha untuk berbuat baik, ya itu ya perlahan kita maafkan ya. Mungkin masih ada kecurigaan-kecurigaan, wajar karena dulu pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi kalau orang itu ada itikat baik untuk berbuat baik, berbuat lebih baik dari yang sebelumnya, ingin merubah keadaan hidupnya, ingin berusaha, ya kita support. Jangan malah kita pojokkan. Kalau dipojokkan, orang-orang yang sudah putus asa itu malah akan menjadi-jadi. Jadi saya menyarankan kalau orang yang sudah pernah menjadi napi itu, kalau dia mau bertobat, kita bantu, kita support dalam usahanya, dalam pertobatan itu. Nah, menjadi YouTuber adalah solusi untuk masalah ini. Kan kalau dalam mencari pekerjaan, biasanya kan harus melampirkan SKCK. Harus melampirkan catatan kriminalnya itu ada apa tidak. Nah, kalau orang yang sudah pernah masuk ke BUI, tentunya kan akan sulit ya mencari pekerjaan ya. Menjadi YouTuber itu kan adalah suatu hal yang bisa dilakukan siapapun. Anak kecil bisa, orang muda bisa, orang baik bisa, orang yang pernah jahat juga bisa. Nah, daripada sulit-sulit mencari pekerjaan yang lain yang mungkin malah juga tidak bisa, lebih baik mulailah menjadi YouTuber. Mungkin bisa dengan dagel-dagel gitu ya, membuat video-video yang lucu atau video-video yang menghibur, atau mungkin menceritakan, oh dulu saya itu pernah melakukan kejahatan, saya menyesal, itu tidak apa-apa itu lebih baik daripada kembali terjerumus ke lubang kejahatan ya. Jadi saya sangat menyarankan bagi teman-teman ya, mohon maaf, yang pernah masuk penjara, yang pernah menjadi napi, tontonlah video ini ya, agar teman-teman bisa termotivasi ya. Dunia itu tidak berakhir ketika teman-teman pernah masuk BUI.
harus selalu tanamkan di diri teman-teman bahwa setiap manusia itu punya kesempatan kedua. Kalau teman-teman meraih itu dan mulai berusaha, mulai membangun channel YouTube teman-teman sendiri, ya insya Allah itu orang-orang pasti akan mensupport gitu ya. Orang-orang akan mensupport jika teman-teman punya etikat baik untuk merubah keadaan kehidupan teman-teman itu menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber kan tidak rumit ya. Teman-teman hanya butuh punya HP atau pinjam HP dan butuh kuota internet ya, atau wifi gratis. Nah ini orang-orang sekitarnya, kalau orang yang mungkin pernah jadi napi ini tidak punya HP, ya dipinjami lah. Kalau keluarganya loh ya, kalau keluarganya itu mungkin orang tuanya atau mungkin kakaknya apa adiknya, dibantulah ini saudaramu ini. Kalau dia tidak punya uang, nggak punya HP, ya kalau tidak mau minjemi HP-nya teman-teman, itu tolong itu dibeliin ya, dibeliin sama kuotanya. Kalau dia tuh nanti kan berhasil dengan HP itu, dia berhasil sukses barangkali ya, dia kan tidak akan melakukan kejahatan lagi, dan dia pasti akan sangat berterima kasih dengan orang-orang yang membantunya di titik terendah ya. Orang itu pasti akan mengingat kebaikan orang-orang saat dia dibantu di keadaan yang terendah ya. Nah ini tugas orang-orang di sekitarnya itu ya, saudaranya itu ya, jangan malah menjatuhkan. Harusnya selalu kita dukung itu agar selalu berbuat baik supaya dia itu tidak kembali terjerumus gitu. Kalau sama-sama nggak punya uang, ya paling tidak dipinjemi, itu HP-nya dipinjemi supaya dia bisa nge-YouTube gitu. Kalau takut HP-nya hilang, lebih baik HP-mu itu hilang daripada orang tadi masuk penjara lagi bikin malu keluarga. Betul nggak? Ini ya keluarganya orang-orang yang mau berusaha baik, dibantulah saudaramu ini ya kan. Kalau saya saudaranya ya kan sama-sama lahir dari rahim yang sama kan, maksudnya tega sama mungkin adiknya atau kakaknya yang hidupnya susah ya, pakai hati nuraninya tuh, pakai hati nurani teman-teman tuh harus dipakai ya. Berpikir rasional. Orang yang sudah pernah melakukan kejahatan masuk bui kan susah mendapat pekerjaan. Kalau dia bisa sukses di YouTube, dia tidak akan merepoti teman-teman lagi ya. Dan teman-teman yang sudah pernah masuk bui ini, yang mungkin mantan napi ya, jangan bersedih hati. YouTube itu adalah suatu platform yang baik pada semua orang, asalkan dia membuat konten yang baik. Kalau teman-teman bisa membuat konten yang kreatif, mungkin yang menghibur, itu pasti akan dibantu oleh YouTube untuk bisa berkembang ya. Mungkin kalau sudah berkembang, sudah punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, bisa mengikuti program partner YouTube ya. Itu tidak ada syaratnya, itu harus S1, harus S2, harus orang yang bersih, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak. Semua orang terbuka peluangnya untuk menjadi bagian YouTube partner. Jadi ya, bagi teman-teman yang mungkin pernah melakukan kejahatan, pernah menjadi mantan napi, segeralah buat channel YouTube-mu. Hidupmu ditentukan oleh caramu melakukan sesuatu mulai hari ini. Mulailah bangun channelmu ya, agar bisa segera mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga teman-teman bisa mendapatkan uang dari YouTube partner. Dan orang-orang yang membantu teman-teman ini harus diingat ya. Bantulah mereka, mungkin kalau suatu saat harus dibantu ya. Ya itu saja dari saya ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin pernah menjadi napi itu, untuk memiliki wawasan agar bisa dapat pekerjaan yang halal dan tidak menyusahkan keluarga lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, salam YouTube pemula.